Betul yang dilakukan oleh Ibu Mega bahwa ketika beliau didatangi oleh Jokowi minta untuk 3 periode itu, beliau hanya menyampaikan ini melanggar konstitusi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Jadi datang Pak Jokowi menghadap Ibu, lalu Ibu menyampaikan, Iya. Jok jangan jangan ya, ini melanggar konstitusi ya. Iya, ya karena ini melanggar konstitusi, akhirnya beliau menyampaikannya adalah dipecat dari PDI Perjuangan. Oh, proses pemecatan itu karena apa? Pemecatan karena melanggar konstitusi. Tanyakan saja ke Ibu Mega atau tanyakan saja ke Mbak Puan. Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Akhirnya dia tidak setuju dan akhirnya melakukan perubahan-perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi itu sendiri. Atau tanyakan saja ke partai-partai, kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Kepemimpinan Pak Mega kalau melihat ada kader yang baik seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Dia tidak pernah bicara tentang 3 periode, perpanjangan. Bahkan dia katakan saya taat konstitusi. Pak Jokowi mengkhianati PDIP. Kalau kita melihat ya, yang dipercaya rakyat itu siapa sih? PDI Perjuangan itu sebelum Jokowi muncul terakhir menang 1999. Menang pemilu legislatif, habis Orde Baru tumbang, tapi Ibu Mega kalah dalam pemilihan MPR. Betul nggak? Periode kedua, ini periode kedua ini juga saya agak terkejut. Karena? Waktu kita sudah kerja dan rakyat sudah memberikan dukungan, beliau ini minta dukungan dari partai politik yang lain. Presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya sih cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Oh, Dan padahal PDIP saja cukup. Cukup. Dan partai politik yang lain inilah minta yang namanya kompensasi. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana, dia bilang. Come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan. Hari ini saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi. Itu betul yang dilakukan oleh Ibu Mega bahwa ketika beliau didatangi oleh Jokowi minta untuk 3 periode itu, beliau hanya menyampaikan ini melanggar konstitusi. Jadi datang Pak Jokowi menghadap Ibu, lalu Ibu menyampaikan, Iya. Jok jangan ya, ini melanggar konstitusi ya. Iya, ya karena ini melanggar konstitusi, akhirnya beliau menyampaikannya adalah antara Ibu dan. Nah, dari situ mulai renggang itu. Nah, dari situ mulai renggang. Dan mulai dipecat dari PDI Perjuangan. Oh, proses pemecatan itu karena apa? Karena melanggar konstitusi. Oh, oke. Itu aja. Jangan. Akhirnya dia tidak setuju dan akhirnya melakukan perubahan-perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi itu sendiri. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada
siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya. Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak. Kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik, ya, seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra, karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Mbak Puan, ini ada pernyataan dari Bang Adian kalau menyebut bahwa perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan hasil, sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Secara tersirat, Mbak. Bu Mega dengan Pak Jokowi, Mbak, yang viral, yang katanya Bu Mega menghempaskan tangan Pak Jokowi, gimana mungkin ada tanggapan, Bu? Ini suka manas-manasin, menghempaskan tangan tuh bukan kan karena itu kan yang turun tangga itu kan. Iya. Turun tangga kan udah pegangan sama Mas Ganjar, kemudian nggak lihat namanya turun tangga kan fokus ke tangga, jadi nggak ada saling menghempas-hempas tuh nggak ada sama sekali. Nggak kasih ibu tuh sepanjang masa, cuman urusan turun tangga aja sampai dipanjang. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Lalu itu ditegaskan lagi oleh Presiden 2 hari lalu kalau tidak salah. Nah, kalau itu tetap menjadi tuntutan teman-teman, bagaimana kita menuntut sesuatu yang sudah dijawab? Seperti itu gitu. Kan kita menuntut karena tidak ada jawaban kan. Tapi kan sudah dijawab. Tegasan. Baik, jadi tidak tepat kalau kemudian demo ini dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, tuntutannya menurut Anda. Sekali lagi. Dia tidak pernah ngomong itu. Oke. Dia tidak pernah bicara tentang 3 periode, perpanjangan. Bahkan dia katakan saya taat konstitusi. Nanti dia akan bilang konstitusi yang mana? Lah saya akan jawab konstitusi yang berlaku hari ini. Karena Jokowi bicara hari ini. Bukan konstitusi yang berlaku nanti yang kalimatnya pun kita tidak tahu. Nah, kalau kita berdebat, kalau kita berdiskusi, saya boleh jawab nggak ya? Kita asumsi, ya jadi debat kusir dong. Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Pak Jokowi mengkhianati PDIP. Kalau kita melihat ya, yang dipercaya rakyat itu siapa sih? PDI Perjuangan itu sebelum Jokowi muncul terakhir menang 1999.
menang pemilu legislatif, habis Orde Baru tumbang, tapi Ibu Mega kalah dalam pemilihan MPR. Betul nggak? 2004. Maju Pilpres, Ibu Mega kalah sama SBY. Jadi Perjuangan kalah. 2009 kalahnya lebih telak lagi. Pilpres kalah, kalau nggak salah pileg nomor 3 itu. Habis Demokrat, Golkar, baru PDI. Betul nggak datanya gitu? Iya. Betul? Oh dulu di Demokrat kan? Demokrat, sempat ya Demokrat. Sudah. Jadi 2014 datang Jokowi sudah menangkan Pilgub Jakarta. Apa hasilnya? PD Perjuangan menang, Jokowi menang. Ya. Suaranya meningkat. 2019 PD Perjuangan menang, Jokowi menang. Kita lihat 2024. Bentar lagi kok. Menurutmu gimana? Menurut saya Ganjar kalah, Anies kalah, Prabowo yang menang. Nah kemarin kan ada perdebatan selalu Jokowi kalau nggak ada PDIP mesake gitu kan, kasihan deh. Sedangkan Jokowi kan presiden kan, dan udah 2 kali. Nah dengan demikian Artinya sabunnya payu ya. bungkusnya kan bungkus Jokowi. Nah jangan sampai Jokowi keluar. Tapi kalau orang yang memiliki karakter yang progresif dan dia merasa sebuah ikan dan berenang di kolam yang kekecilan, dia nggak betah gitu loh. Nah akhirnya Jokowi tidak mendukung Ganjar lagi, mendukung Prabowo. Kan kombinasi antara Prabowo yang lebih besar dari Gerindranya, Jokowi lebih besar dari PDIP, di-combine kan akhirnya Golkar yang kena Kotel efeknya. Nah itu sebuah pilihan kecerdasan, ya, pilihan kenegarawanan, ya, dan pilihan untuk tetap menguasai partai gitu loh. Kombinasi ini yang kelihatannya dipilih yang terakhir gitu loh. Ya jadinya kan kalah. Ganjar kan teman saya juga. Tapi terakhir kelihatan kan kasihan perolehannya. Ya, memang dari pamornya juga udah kalah sama Jokowi, dan Jokowi ikut campur mendukung, memberikan endorsement. Periode kedua, periode kedua ini juga saya agak terkejut. Karena? Waktu kita sudah kerja dan rakyat sudah memberikan dukungan, beliau ini minta dukungan dari partai politik yang lain. Oh, Dan- padahal PDIP saja cukup. Cukup. Dan partai politik yang lain inilah minta yang namanya kompensasi. Nah, kompensasi waktu itu mintanya satu partai itu 1 miliar. Berarti kan 2 partai 2 miliar. Baru saya ditelepon. Mas ini gimana ini, bisa enggak ini di bawah 1 miliar? Saya tawarkan, Mbok di Jawa Tengah dulu aja. Maju Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah dulu aja. Jawabnya apa? APBD-nya kecil. Bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Sekarang saya tanya balik, makanya waktu itu saya tanya, saya tidak ingin menyinggung presiden siapapun atau tidak mau menyinggung siapapun. Saya cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak.
ada menjual Indosat? Enggak. Megawati jual Indosat. Megawati jual Pulau Sipadan Ligitan. Wilayah Indonesia hilang direbut Malaysia. Ketika Megawati Soekarno Putri menjabat presiden, 2 pulau Indonesia lepas dan direbut Malaysia. Megawati malas, tidak mau mengurus kedua pulau tersebut. Berawal dari konflik garis batas Indonesia dengan Malaysia, Megawati yang lambat bergerak, tidak mau melakukan upaya dalam merebut hati masyarakat Pulau Sipadan dan Ligitan, yang sebenarnya ingin menjadi bagian dari Indonesia. Belanda 1891 sebagai dasar bahwa kedua pulau itu termasuk wilayah Hindia Belanda. Namun Malaysia datang dengan bukti yang jauh lebih kuat. Mereka membangun mercusuar, membuat aturan konservasi hingga melakukan patroli rutin. Mahkamah pun memutuskan kedua pulau itu milik Malaysia pada 2002 karena Malaysia dianggap lebih hadir dan aktif mengelola kedua pulau itu. Bisa dimaklumi, kader PDI Perjuangan saat itu juga sedang menikmati kue kekuasaan. Tercatat, kader PDI Perjuangan menjadi yang paling banyak korupsi. Dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia, garis batas laut pun bergeser. Indonesia kehilangan ratusan mil laut dengan potensi sumber daya alamnya, seperti misalnya cadangan minyak di Blok Ambalat, yang sekarang diklaim Malaysia, memiliki perkiraan jutaan ton minyak mentah dengan nilai minimal 4.200 triliun rupiah. Selain menjual 2 pulau ke Malaysia melalui keputusan pengadilan internasional, Megawati Soekarno Putri juga menjual satelit milik Indonesia beserta aset perusahaannya. Alasan penjualan Indosat adalah karena sebagai BUMN, Indosat dianggap merugikan negara. Padahal, Indosat saat itu memiliki 2 satelit yang mengorbit di wilayah geostasioner Indonesia dan menyimpan data strategis, termasuk pertahanan. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Ya, bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mayoritas sahamnya di atas 70% kemudian dibalik oleh Pak Jokowi, dan bahkan tidak diberi kesempatan lagi karena harusnya saham itu lebih besar, mayoritas harusnya ada di tangan Indonesia, sehingga mereka kemudian nggak mendapatkan proyek lagi di Indonesia. Itu sebuah prestasi. Saya melihat kepemimpinan Mbak Mega, kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi, diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra, karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah, baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno, kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda. Ternyata terbukti menang kan. Nah, setelah menang, Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai kusing petugas partai sih mengalahkan saya gitu loh. Ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa hal. Satu, dia tidak mampu mengangkat anaknya. Ya, dengan elektabilitas yang sulit. Kedua, dikalahkan. Mungkin istilahnya bukan dikalahkan kalau menurut orang-orang PDI, dikhianati gitu loh. Iya, narasinya pengkhianatan kan. Ya kalau Jokowi diam aja kan Ganjar kalah, yang menang Mas Anies kan. Ya. Nah itu 2. Ketiga, kok aku ini dikalahin gitu loh. Nggak terima. Nah barulah keluar itu pemecatan. Nah kita mesti lihat dari konteks proses dari awal sampai akhir gitu loh. Ya, jadi saya lihat kalau masalah-masalah yang sekarang dinarasikan, ya, Jokowi pengkhianat besar. Ya, tapi kalau dia sebagai kader yang sangat berprestasi di PDIP itu benar. Kalau masalahnya setelah dipecat PDIP, seperti Anda dihukum gitu loh kan oleh Mahkamah Agung, koruptor. Orang lain tidak mau telepon Anda, bertemu Anda juga tidak mau, menjadi pesakitan gitu ya. Pesakitan. Tetapi Jokowi disambut oleh partai-partai lain, bukan sebagai pesakitan. Bahkan membuka pintu
kalau Jokowi mau masuk. Dan Jokowi masih memiliki jaringan luas loh. Kalau dia belusukan mengatasnamakan partai, partai tersebut bisa akan menang. Nanti 2029. Ya. Bahkan fenomena lemdak presiden aja nggak terjadi kan pada Jokowi. Betul. Jadi bahkan sampai sekarang pun masih gitu. Nah, yang menarik ya, kalau saya lihat ketika pada saat ini Jokowi dikatakan sebagai pengkhianat, ya. Bisa boleh aja lah sebagai pengkhianat, karena Megawati dan PDI ingin menampilkan sebagai pihak yang berkuasa. Aku ini bisa mecat presiden loh, gitu loh, mantan presiden aku pecat, jadi saya jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, terus ada lagi narasi kedua. Demokrasi dirusak, ya. Bahwa Jokowi bisa menampilkan anaknya, itu juga yang membuat faktor yang lain yang membuat dia marah juga. Kok anak gua nggak bisa? Anakmu kok gampang aja gitu loh, walaupun ceritanya kita nggak tahu ya, cerita yang sesungguhnya, apakah Prabowo yang minta, ya kan, Prabowo yang ngotot, kan Prabowo bisa menolak, ya kan, partai-partai juga bisa menolak. Jadi apakah mereka itu menetaklid sama Jokowi juga enggak kan? Ya. Nah, jadi saya kira ketika Jokowi disalah-salahkan dan mengajak masyarakat menuding Jokowi, loh kita bertanya, sing milih Jokowi kuwi sopo? Yang milih kan harus bertanggung jawab dong, ya, minta maaf atau gimana kita salah pilih, atau, ya kan? Tapi ketika Jokowi maju dan menang 10 tahun jadi presiden, yang menikmati siapa? Yang masuk ke zona nyaman itu kan PDIP semua. Menterinya banyak, ya kan? Yang di BUMN banyak, bisnisnya lancar semuanya kan? Nah, itu tidak bicara itu. Ketika mendapat benefit, keuntungan, ya nggak ribut. Tapi ketika kalah baru ribut. Padahal sistemnya masih sama. Nah, saya mengatakan kenapa sistem itu tidak dirubah ketika mereka berkuasa menguasai parlemen, menguasai DPR. Misalnya aja proses pemilihan presiden, capres, menentukan capres. Itu menurut saya nggak benar semua ini. Masa ada hanya satu orang dengan hak prerogatif bisa menampilkan capres gitu, kan ngawur, Mas. Iya kan? Nah, itu harus dirubah. Pemilihan hakim agung, pemilihan hakim MK, Mas, KPK, komisi dan semuanya itu kan ada di DPR. Anggaran kan DPR. Dan lalu milih orang DPR, ngasih duit DPR, mengawasi DPR, ya, di mana aturan juga DPR yang membuat undang-undang. Di situ satu tangan DPR dan PDIP berkuasa 10 tahun, Mas. Ada kesempatan kalau mau mengubah gitu ya. Kalau tapi ketika menikmati dia terbuai gitu loh. Jadi sekarang ketika sistem tersebut ya berbalik, ya mengalahkan kenikmatannya, menghilangkan kenikmatannya, baru ribut. Itu narasi yang saya kira saya kasih disclaimer ya. Saya bukan membenci orang-orang PDI Megawati, saya hormat semuanya, teman-teman saya, dan saya juga bukan orangnya Jokowi. Saya belum pernah ketemu Pak Jokowi. Tapi ini adalah gambar besar, fakta. ya? Gambar besarnya. Gambar besar dan berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat bersama loh, gitu loh. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana, dia bilang. Come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak
khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu. Karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Waktu itu tetap jadi saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Itu dia, itu satu Bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan. Hari ini saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi, karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia. Kepercayaan publiknya, approval ratingnya 75-80%. Jadi saya memilih bersama dengan Bapak Jokowi dalam pilihan politik saya berikutnya ke depan. Saya pamit, semoga PDI Perjuangan mendapatkan kader yang lebih baik, lebih loyal, lebih profesional, dan lebih berkualitas dari saya. Jokowi lagi, orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui.
sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar, lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan, gua dalemin, gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya, kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya? Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung. Itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma, kalau jangan dipotong dulu Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. Boleh begitu, nggak bisa begitu dalam konstruksi bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair ya. Kalau bicara itu harus fair. Tadi Anda ngomong saya diam. Setengah menit. Nah ketika saya ngomong ya bisa, sudah Pak, selesai. Bahkan saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Nggak bisa begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya.